Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Oke, sebelum kita memulai proses konseling kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Ibu sangat senang kita dapat kumpul kembali dalam konseling kelompok kita hari ini. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu mau bertanya, apakah ada yang masih ingat apa yang kita bahas pada sesi konseling kita pada minggu lalu? Kenalan, Bu. Membuat aturan selama proses konseling, Bu. Menentukan goals, Bu. Bahas tempat sama waktu, Bu. Spill sedikit mengenai sudah berapa kali datang telat ke sekolah, Bu. Ya, benar ya semua yang kalian katakan. Pada minggu lalu kita telah membahas, kita sudah saling berkenalan, kita sudah membuat kesepakatan, dan kita juga sudah menentukan goals kita, dan kita sudah membahas waktu dan tempat pertemuan kita untuk selama proses konseling. Nah, anak-anak, Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus mendalami permasalahan yang kalian alami. Kalian nantinya bisa saling menanggapi dan saling mendukung satu sama lain, begitu ya? Baik, Bu. Oke, sebelum kita melanjutkan, Ibu mau bertanya nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti sesi konseling pada minggu lalu? Apakah ada yang ingin memulai? Saya, Bu. Saya merasa lebih lega sih, Bu, karena bukan cuma saya saja yang kesulitan bangun, Bu. Benar yang dikatakan oleh Nadia, Bu. Saya juga merasa sedikit lebih lega karena teman-teman lain itu merasakan yang saya rasakan, Bu. Saya senang sih, Bu, karena dalam konseling kelompok ini saya mempunyai tujuan yang sama dengan teman-teman, ingin tepat waktu datang ke sekolah. Saya juga merasakan seperti Uli, Bu, punya teman yang sama-sama mau berubah. Saya juga sama, Bu, perasaannya kayak teman-teman yang lain. Saya sedikit lebih lega. Ternyata bukan cuma saya aja yang terjebak dalam masalah ini. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah mau berbagi mengenai perasaan kalian setelah mengikuti sesi konseling kita pada minggu lalu. Nah, jadi anak-anak merasa tidak sendiri dan dalam menghadapi masalah ini, dan merasa sudah memiliki tujuan yang sama semuanya, begitu ya? Iya, Bu. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan kembali sesuai dengan kesepakatan kita pada pertemuan sebelumnya, bahwa kelompok ini adalah tempat kita yang aman untuk berbagi cerita dan saling mendukung satu sama lain. Kita semua berada di sini untuk saling membantu. Nah, Ibu ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai tantangan terbesar kalian masing-masing. Siapa yang ingin berbagi terlebih dahulu? Saya, Bu. Silakan, Saya Nadia. merasa susah banget bangun pagi karena kebiasaan begadang, Bu. Alarm berbunyi berkali-kali pun rasanya nggak ngefek sama sekali, Bu. Saya juga sama, Bu, seperti Nadia, karena kebiasaan main game malam-malam, kalau udah seru hingga lupa waktu. Jadi pada pagi hari itu aku susah bangun, Bu. Kalau saya sih lebih kebiasaan menunda-nunda sih, Bu. Kalau pagi tuh suka ngerasa waktu masih banyak, jadinya mau santai dulu. Saya juga sama seperti Keisha, Bu. Bangun pagi itu saya langsung bermain HP, bahkan sampai kebablasan, Bu. Jadi menunda terus untuk bersiap berangkat ke sekolah karena bermain HP. Rasanya ada yang kurang kalau nggak buka HP pada hari itu, Bu. Kalau saya lebih ke nggak disiplin nyiapkan barang di malam hari sih, Bu. Padahal tahu kalau besok bakal repot siap-siap di pagi hari. Oke, Ibu melihat ada satu kesamaan dari semua cerita kalian ya, yaitu dimana kebiasaan yang sulit diubah karena sudah merasa terlalu nyaman dan menyenangkan dalam situasi begitu ya anak-anak. Iya, Iya, Bu, Bu. terlalu nyaman banget sampai susah mau keluar. Iya, Bu, benar yang dijelaskan Ferry. Oke, baik anak-anak, Ibu memahami situasi kalian saat ini. Nah, lalu untuk saat ini, apa yang kalian inginkan terkait dengan situasi ini? Mungkin boleh dimulai dari sebelah kanan Ibu terlebih dahulu. Saya ingin bisa mengurangi kebiasaan main HP pagi-pagi, Bu, supaya bisa lebih cepat bersiap dan nggak telat lagi datang ke sekolah. Kalau saya ingin bisa lebih disiplin menyiapkan perlengkapan sekolah, Bu, pada malam hari, supaya nggak repot dan tergesa-gesa di pagi harinya.
Kalau saya ingin bisa bangun pagi dengan lebih mudah dan gak telat lagi ke sekolah, Bu. Saya juga ingin bisa mengurangi kebiasaan begadang nonton drama drakor. Kalau saya sama Bu kayak Uli, saya pengen belajar untuk nggak menunda-nunda persiapan berangkat ke sekolah Bu, supaya nggak buru-buru dan akhirnya jadi telat deh. Kalau saya sama seperti Nadia juga Bu, saya ingin bisa mengurangi kebiasaan bermain game Bu, biar bisa tidur lebih awal dan gak susah bangun tidur. Oke, Ibu melihat bahwa keinginan kalian umumnya berfokus pada memperbaiki kebiasaan di malam dan pagi hari agar lebih bisa teratur dan tidak terlambat lagi, begitu ya. Ini adalah langkah awal yang baik untuk perubahan. Nah, sekarang coba ceritakan bagaimana biasanya pagi atau malam kalian berjalan sampai akhirnya bisa terlambat datang ke sekolah. Boleh siapa yang mulai terlebih dahulu? Saya, Bu, biasanya malam itu saya langsung istirahat atau bermain HP, Bu. Jadi pagi-pagi baru saya siapkan buku atau tugas saya, Bu. Kalau saya biasanya saya masih tiduran, lihat HP sebentar, terus nanti baru deh mandi sama sarapan Bu. Saya sama Bu, seperti Keisha, langsung buka HP, lihat notifikasi atau buka media sosial sampai kebablasan, Bu. Kalau saya malam hari itu suka nonton drama Korea, Bu. Dan saya suka melihat media sosial. Kadang-kadang sampai lupa waktu, Bu. Saya juga sama Bu seperti Nadia Bu, main game online sama teman-teman hingga larut malam Bu. Kadang jadi lupa waktu karena seru. Oke, terima kasih anak-anak atas sharing kalian. Jadi kita mempunyai beberapa pola perilaku di sini. Yang pertama itu begadang karena hiburan. Terus yang kedua itu suka menunda-nunda di pagi hari, dan ketiga tidak mempersiapkan kebutuhan sekolah itu pada malam sebelumnya dan langsung bermain HP setelah bangun tidur, begitu ya? Iya, Bu. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Oke, baik, kalau tidak Ibu akan mengakhiri sesi konseling kita pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu terlebih dahulu merangkum di mana kita tadi sudah membahas lebih mendalam terkait permasalahan masing-masing secara mendalam, dan Ibu sudah mengetahui apa semua inti dari permasalahan anak-anak. Dan kita tadi juga sudah mempunyai gambaran pola perilaku. Nah, apa yang biasanya anak-anak lakukan sehingga bisa datang telat ke sekolah. Nah, itu nantinya akan menjadi pembahasan kita lebih mendalam pada pertemuan berikutnya. Baik, Baik, Bu. Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin anak-anak tanyakan, Ibu sudah cukupkan konseling kelompok kita pada hari ini. Saya tutup, sampai bertemu pada konseling kelompok minggu depan. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Panas. Kalian minggu terakhir kan? Saya mundur. Keisha pamit undur diri. Sampai jumpa. Ini mana? Biarkan. Mana? Semangat kalian all. Terus semangat ini.